Hai, perkenalkan namaku Karina Tania. Kali ini aku akan membahas case 3, yaitu Data Mining for Terrorists and Innocents, so check it out. Go to the first question. Apakah proyek pengembangan data tukson secara tidak pantas melanggar privasi pengguna internet, atau apakah itu pertukaran yang dapat diterima untuk memerangi terorisme dengan lebih cerdas? So, actually, proyek pengembangan data tukson ini belum pasti apakah betul-betul mengganggu privasi pengguna internet atau tidak, karena di sisi lain, teknologi metode untuk mendeteksi calon teroris ini sangat penting untuk mencegah serangan di masa depan. Tetapi di sisi lain juga sangat mengganggu privasi individu, seperti bisa saja informasi pribadi mereka atau percakapan pribadi mereka dapat terekspos padahal mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Dan di sini menjadi concernnya yaitu adalah bagaimana sih cara membedakan jenis ucapan apakah itu betul-betul teroris atau tidak. Apakah polisi setempat adalah hal yang tepat dalam menangani Holm? Why or why not? Untuk apapun pandangan yang kita ambil, jelaskan secara singkat sudut pandang yang berlawanan. Pandangan pertama, bahwa polisi setempat bisa saja dibenarkan dalam menangani kasus Holm karena polisi setempat mengetahui atau melihat bahwa Holm ini sempat berinteraksi dengan salah satu teroris yang ditangkap sebanyak 2 kali. Kemudian pandangan lainnya itu cenderung bahwa mereka itu tidak dibenarkan dalam menangani kasus ini karena pengadilan pasti memutuskan bahwa si Holm ini merupakan korban yang dalam keadaan yang tidak menguntungkan, atau bahkan bisa saja polisi setempat atau pihak pengadilan bekerja sama dengan si Holm sehingga bisa saja si Holm tidak dapat dikenakan hukuman atau bahkan si Holm memang tidak melakukan kesalahan apapun. Third question, masalah lain apa lagi sih yang berhubungan dengan data dan privasi yang kalian temui di web? Kita dapat mengambil Google sebagai sebuah contoh. Banyak banget data kita yang ada di Google seperti data email, data foto, file, dan lain sebagainya itu terekam dalam suatu sistem yang ada pada Google, dan bisa saja para pihak Google itu dapat melihat data dan informasi yang ada kita simpan, serta itu dapat kemungkinan privasi kita terganggu. Mereview akhir cerita kasus pada chapter 6 di daftar pantauan teror FBI, tema apa yang dimiliki oleh kedua kasus tersebut, bagaimana kedua kasus tersebut berbeda. Dalam kedua kasus ini pastinya memiliki teknologi yang sedang dikembangkan untuk mengidentifikasi serta menangkap teroris ini secara lebih akurat, yang dimana pada daftar pantauan teror FBI ialah database-nya, sedangkan proyek pengembangan data tukson ialah secara aktif berupaya mengidentifikasi kandidat baru untuk daftar semacam yang dibuat FBI. Last question, apa yang dimaksud dengan dark web? Dark web, bagian terdalam dari internet yang tidak mudah diakses oleh semua orang. Di dalamnya terdapat banyak banget nih forum yang melakukan berbagai aktivitas ilegal, salah satunya jual beli data pribadi para pengguna internet. Dan dark web ini tidak terhubung ke seluruh web, yang membuat para teroris ini dapat meluncurkan serangan DDoS. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat.